Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan malam ini, kita akan membahas jalan keselamatan dan jaminan keselamatan. Apa itu dari topik jalan keselamatan dan jaminan keselamatan? Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita, kemana kita akan pergi. Tuhan akan menyertai kita dengan selamat dan sampai kita di tujuannya. Tapi Tuhan eh, adalah jaminan yang kita harus apa namanya ikutin ya, teladannya Tuhan, bagaimana kita harus eh, memberikan contoh yang baik juga pada sesama kita ya. Untuk kesempatan kali ini kami akan buka untuk kita doa pembuka ya. Mari kita akan doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami puji syukur Tuhan karena Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk mendengarkan akan topik yang akan kami dengarkan, yaitu jalan keselamatan dan jaminan keselamatan. Supaya apa yang kami dengar itu akan menjadi teladan bagi kita semuanya. Kami berdoa juga untuk Pak Edi yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan eh, pimpin Pak Edi dalam menyampaikannya supaya apa yang disampaikannya kami dapat terapkan di kehidupan kami sehari-harinya. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami, Tuhan akan menyertai kami kemana kami berada, kemana kami pergi, Tuhan menyertai kami. Karena Tuhan adalah juru selamat kita yang kita patut untuk kita syukuri karena Tuhan menyertai kita. Karena kita harus bersandar akan Tuhan dan kita akan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat kita yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya untuk saudara-saudara kita yang akan mendengarkan akan topik ini. Kiranya Tuhan buka hati kami, buka telinga kami untuk siap mendengarkan apa yang akan disampaikannya Pak Edi. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan untuk Pak Edi yang akan menyampaikan akan topik jalan keselamatan dan jaminan keselamatan. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Lidiatin yang sudah membuka dengan baik dan juga berdoa untuk acara ini. Terima kasih juga saya didoakan. Ya, tadi saya sampaikan hari ini kita akan belajar dua topik. Bisa sudah ringkas, semoga bisa lebih cepat gitu ya. Tapi bukan berarti mengurangi akan isinya, tapi kita yang penting dapat gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya pikir kita tidak ingin mengalami penyesalan. Nah, slide-slide ini ada 4 slide. Semoga kita tidak mengalami, apalagi yang slide yang keempat ya, penyesalan ini. Silakan Pak Niko untuk bagi slide-nya. Iya. Nah, pertama nasi jadi bubur itu jadi kebablasan ya. Jadi sampai nasinya jadi bubur. Saya pikir itu menyesal 1 hari disebut. Tapi kemudian ada yang menyesal lebih lama lagi, yaitu silakan salah potong rambut gitu ya. Semoga kita tidak mengalami. Saya pernah mengalami, jadi nyesalnya ya, tapi nggak sampai sebulan, tapi kira-kira sebulan baru rambutnya tumbuh lagi begitu ya. Ya berikutnya, lebih lama lagi nyesalnya, yaitu 1 tahun. Ini karena nggak naik kelas. Tapi sekarang dengan kurikulum yang baru sepertinya nggak ada yang tinggal kelas, semuanya naik kelas begitu ya. Tapi ini anggaplah ini yang pasti kita alami. Menyesal 1 tahun gambarannya nggak naik kelas. Nah ini yang keempat, yaitu menyesal karena salah pilih pasangan hidup. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya 2/3 hidup kita itu bersama dengan pasangan kita. Asumsinya menikah umur 25 dan usia rata-rata sekitar 75. Jadi 2/3 hidup kita dengan pasangan kita. Jadi hati-hati dalam memilih pasangan. Kalau salah kita bisa menyesal seumur hidup kita. Dan ini yang paling gawat. Kita perlu waspada. Silakan Pak Niko. Iya.
Oh, sebelum ini. Nah, tadi adalah penyesalan seumur hidup, tapi ada nilai yang kita eh, pahami bersama dan kita imani bersama, ada nilai kekal. Dan penyesalan juga ada yang bernilai kekal, yaitu salah pilih juru selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini penting bagi kita untuk memahami supaya kita tidak memilih salah atau memilih juru selamat yang keliru. Ketika kita memilih juru selamat keliru, artinya penyesalan itu selama-lamanya, bukan saat seumur hidup kita aja, tapi selama-lamanya. Nah, bagaimana kita bisa memilih juru selamat yang tepat? Tentunya kita belajar inilah jalan keselamatan yang perlu kita pahami bersama-sama. Nah, di dalam kita belajar jalan keselamatan ini ada 4 bagian yang akan kita bersama-sama jalani. Yang pertama adalah rancangan Tuhan, yaitu mencerminkan dan memuliakannya. Dan kemudian yang kedua, masalah manusia, dosa, dan keterhilangan. Dan kemudian penyelesaian Tuhan, penebusan Kristus, dan tanggapan manusia itu menerima Kristus. Bapak Ibu sekalian, ini jalan keselamatan. Eh, kita belajar bersama-sama dan ini saya juga mengatakan pada Bapak Ibu semua bahwasanya ini bisa menjadi satu pola untuk kita menginjili. Bagi kita yang sudah mengerti jalan keselamatan, ini satu pola. Yang pertama, bahwasanya Tuhan menciptakan itu baik. Nah, kemudian ada masalah dosa, bagaimana penyelesaian dosa itu dan juga tanggapan manusia. Oke, kita akan belajar di bagian yang pertama, yaitu mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Silakan satu orang di antara kita membaca di Kejadian 1 ayat 27 yang sudah ada di slide di depan ini. Buka mic-nya dan silakan dibaca ya. Saya baca ya, Silakan Oma. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, terima kasih Oma. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita tahu bahwasannya dari Kejadian 1 ayat 27, Tuhan yang Maha Mulia dan Kudus mencipta dan memelihara kita. Jadi dalam hal ini menciptakan kita semua, diciptakan kita semua itu segambar. Berarti menurut gambar Allah. Kalau di keterangannya, segambar dengan pribadinya untuk mencerminkan dan memuliakan dia. Jadi inilah maksud Tuhan menciptakan kita. Yaitu pertama segambar dan serupa, dan yang lain adalah untuk mencerminkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi siapapun manusia seharusnya mencerminkan dan memuliakan dia. Dan ini tepat apa yang di Nah, ini dalam Katekismus Westminster ya, di bagian yang pertama, apakah tujuan hidup manusia? Ya, dengan tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selama-lamanya. Jadi ini perlu kita pahami bersama. Dengan melakukan apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu memuliakan dan menikmati Tuhan selama-lamanya, kita mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Dia. Jadi bagian ini harus kita pahami betul-betul. Bahwasannya Tuhan betul-betul merancang kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Tidak main-main. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Ada banyak kalau gambaran orang-orang menciptakan karya apa namanya patung segala macam gitu, seni patung, seni pahat gitu ya. Eh, ini gambaran adalah jadi pematung-pematung melihat bahwasannya ini saya menciptakan patung saya di gambar sendiri. Nah, tetapi sekali lagi itu hanya patung yang mati. Tetapi kalau kita lihat ini pribadi artinya adalah gambar kita ini adalah gambar Allah. Jadi ini mendorong kita untuk bahwa saya memahami kita itu diciptakan untuk mencerminkan dan memuliakan Tuhan selama-lamanya, saudara seperti itu. Nah, maksud Tuhan yang baik itu terkendala dengan yang kedua, masalah dosa manusia, yaitu dosa dan keterhilangan. Jadi manusia jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 22 berkata seperti ini, karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan, Rasul Paulus mengingatkan kita semua. Kita semua itu berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksud Tuhan di dalam perencanaannya menciptakan kita adalah mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Tetapi sejak kejatuhan manusia dalam dosa, diusir dari Taman Eden, dan kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Dosa tidak perlu diajari, tapi manusia bisa melakukan dosa. Itu membuktikan bahwasanya kita semua adalah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berdosa, Tuhan itu kudus, terpisah, tidak bisa bersama lagi karena Tuhan adalah kudus. Manusia memberontak dan memilih jalan sendiri. Dan pemberontakan inilah yang kita sebut dengan dosa. Diwujudkan dengan sikap tidak menundukkan diri pada Tuhan, atau dikatakan yang lain, melawan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya sering mengatakan bahwasannya dosa itu adalah kita membelakangi Tuhan. Boleh kita katakan melawan Tuhan. Ada Tuhan, keberadaan Tuhan ada. Tetapi sengaja kita tidak mau melihat Tuhan, kita tidak mau nurut dengan Tuhan, dan kita melawan Tuhan. Dan itulah esensi daripada dosa. Nah, kita lihat lagi di slide berikutnya. Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan katakan Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, manusia cenderungnya berdosa. Semua manusia berbuat dosa. Penulis Ibrani yaitu Rasul Paulus mengingatkan kita semua. Manusia ditetapkan mati satu kali. Dan susah itu dihakimi. Dan ini mengerikan. Ketika kita dihakimi sebagai orang-orang berdosa, apa itu? Maut. Dan itulah yang bernilai kekal. Mengerikan. Ketika kita mendapatkan maut di dalam ujung hidup kita, untuk kita selama-lamanya dalam kekekalan, kita dalam maut. Tentunya kita semua nggak mau. Dan inilah yang perlu kita pahami bersama. Bahwasanya betapa mengerikan dosa dan keterhilangan ini. Dan inilah masalah manusia. Dan kita tidak bisa menyelesaikan hal ini. Kita lihat lagi di dalam slide berikutnya, 2 Tesalonika ayat 1, 2 Tesalonika 1 ayat 9, silahkan dibantu seorang di antara Bapak Ibu sekalian yang ada di sebelah kiri ya. Ada yang Saya bisa baca bantu? ya, Pak. Oh iya, silahkan Bu Lidiatin. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Iya, Bapak Ibu sekalian, tanpa bermaksud menakut-nakuti. Tetapi ayat ini penting bagi kita di dalam penginjilan. Mereka ini, maksudnya orang-orang besar, akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Perhatikan, hukuman kebinasaan selamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Wow, kalau sudah dijauhkan daripada Tuhan, menerima hukuman kebinasaan selama-lamanya, siapa yang nggak ngeri buat sekalian? Pasti ngeri. Dan tahu, ini problem besar daripada manusia. Manusia berusaha menjembatani keterpisahan antara manusia dan Tuhan itu melalui perbuatan baik. Sadar bahwasannya manusia tidak bisa menjangkau Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Yaitu berbuat baik, moralitas, termasuk agama, dan juga yang lainnya. Supaya bisa menjangkau kepada Tuhan yang kudus itu. Tetapi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, tidak ada yang cukup untuk membuatnya selamat serta kembali memuliakan dan mencerminkan Tuhan. Perhatikan, jadi kita harus paham hal ini. Kenapa sih perbuatan baik, moralitas, agama itu, dan lain-lain tidak cukup untuk kita bisa kembali pada Tuhan?
Yang mengusir kita, manusia di Taman Eden adalah Tuhan. Yang bisa membawa masuk manusia dalam Taman Eden, kalau bisa seperti itu, ya hanya Tuhan. Manusia tetap nggak bisa, cuma hanya bisa katakan, ini Tuhan saya berbuat baik, tolong bisa masuk. Tetap aja nggak bisa. Jadi nggak cukup bagi kita berbuat baik. Tapi sekali lagi hati-hati juga. Apakah dengan seperti itu kita tidak perlu berbuat baik? Saya tidak mengatakan demikian. Tapi nanti dalam hal yang lain bahwasanya kalau kita adalah anak Tuhan ya kita harus berbuat baik, gitu ya. Nah, ketika kita belajar bahwasannya selama-lamanya ada di dalam penghukuman kebinasaan, wah itu mengerikan. Nah, ini seringkali kita dipertentangkan dengan Tuhan itu kasih dan adil, gitu ya. Ada dilema. Seakan-akan Tuhan mengalami dilema, berarti kan seakan-akan Tuhan mengalami. Tuhan itu kan kasih. Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal selama-lamanya. Tetapi di bagian yang lain, Tuhan itu juga adil. Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi Keluaran 34 ayat 7b. Upah dosa ialah maut yang tadi ada di slide Roma 6 ayat 23. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan seolah-olah mengalami dilema antara mengasihi dan juga adil. Tetapi inilah Tuhan. Tuhan punya dua-duanya. Allah itu kasih, tetapi Allah juga adil. Justru di dalam keadilannya itulah Allah menampakkan kasihnya. Dan di dalam kasihnya Tuhan juga menunjukkan keadilannya. Tidak ada dilema. Tidak ada dilema. Dan ini menarik karena besok, hari Minggu, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Habakuk pasal yang pertama, nanti minggu kedua nanti dengan Pak Nikolas pasal yang kedua. Ini menarik. Apakah Tuhan mengalami dilema? Seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Seolah Tuhan tidak punya kasih gitu ya. Enggak. Tuhan itu kasih sekaligus adil. Di dalam kasihnya Tuhan menunjukkan keadilannya. Tuhan yang adil di dalam keadilannya. Tuhan juga menunjukkan kasihnya. Dua-duanya. Tuhan tidak pernah mengalami dilema. Kita yang dalam keterbatasan berpikir kita seolah-olah Tuhan mengalami dilema. Dosa tetap saja membawa kita kepada maut. Dan itulah keadilan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan maut itu kepada manusia, artinya Tuhan itu justru tidak adil. Kasih Tuhan itu dinyatakan melalui keadilannya. Nah, bagian yang ketiga yang kita pelajari adalah bagaimana penyelesaiannya. Karena perbuatan baik dan lain-lain itu tidak cukup untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Ya, perlu ada penyelesaiannya. Sekali lagi, yang mengusir manusia adalah dari taman itu adalah Tuhan sendiri. Dan siapa yang bisa menyelesaikan itu? Ya Tuhan sendiri, bukan kita. Perbuatan kita itu tidak cukup. Jadi kita perlu semuanya manusia perlu penyelesaian dari Tuhan. Apa penyelesaian daripada Tuhan? Yaitu penebusan Kristus. Tuhan menjembatani jurang pemisah. Kalau digambarkan sebelah kiri ada manusia yang berdosa itu yang hitam karena dosa dan Tuhan yang kudus yang putih. Perlu jembatan dan itu adalah salib Kristus. Jadi manusia bisa melewati antara jembatan dosa dan kudus melalui Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Ini seharusnya kita hafal semua gitu ya. TB1 harusnya kita hafal gitu. Silakan seorang bisa menolong saya untuk membaca Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, terima kasih Bu Maria, betul ya. Ya, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ayat ini kelihatannya cukup panjang. Berapa baris kalau kita lihat sini ada 6 baris. Tapi sebetulnya kalau kita bisa menghafalnya akan jauh lebih indah. Kita akan melihat bahwasannya kasih Tuhanlah. Tuhan adil dan Tuhan kasih. Menunjukkan apa? Mengutus Yesus Kristus untuk menjadi jembatan kita. Jadi berbahagialah setiap kita yang mengerti bagian ini dengan sungguh-sungguh. Bahwasannya Yesus Kristus diutus untuk menjembatani antara manusia yang berdosa
dengan Tuhan yang kudus. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan manusia karena dosa. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini penting banget untuk kita pahami. Tidak ada penyelesaian dosa, apapun cara yang kita lakukan, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Agama apapun sadar bahwasanya tidak bisa mengatasi dosa. Maka ada beberapa pengajaran bagaimana kamu harus berbuat baik, menempuh jalan ini itu supaya bisa mencapai satu jalan yang terang atau jalan yang tertinggi, jalan yang termulia. Tapi itu jalan yang diciptakan, dipikirkan oleh manusia. Bagi Tuhan adalah ini Tuhan, jalannya dari Tuhan. Dan ini pasti benar. Jadi kita dalam berteologi, ada teologi from below, dari bawah. Tetapi kita adalah teologi dari atas. Teologi dari Tuhan sendiri. Bukan kita yang mengarang cerita. Bukan kita yang menciptakan jalan itu. Tetapi Tuhan sendiri. Kenapa sih Tuhan bisa menebus dosa kita? Yesus Kristus maksudnya ya. Karena dia manusia. Yesus manusia dan tidak berdosa. Maka dia atau Yesus dapat mewakili kita. Kalau Yesus berdosa, dia tidak dapat mewakili kita. Maka penting di dalam pengajaran-pengajaran yang harus ada di dalam pikiran kita. Natal itu peristiwa penting bagi setiap kita. Ketika Injil mengatakan bahwasannya Maria mengandung dari Roh Kudus. Suci adanya, tidak berdosa. Dan itu bagian penting di dalam struktur dasar iman kita yang harus kita pahami. Yesus manusia yang tidak berdosa. Kok bisa? Iya, karena Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf. Kalau Yusuf dia pasti berdosa. Tapi karena dari Roh Kudus dia tidak berdosa. Karena dia Tuhan, maka dia dapat menanggung dosa manusia. Jadi perhatikan, Natal penting menjadi struktur atau dasar pada iman kita untuk memahami Yesus yang tidak berdosa, sekaligus kita pahami bahwasanya dialah Tuhan, karena benih dari Roh Kudus. Ini harus kita pahami. Dan inilah penyelesaian daripada Kristus atau Tuhan melalui Kristus. Dalam Yohanes 14, firman Tuhan berkata, silakan seorang yang lain lagi membacakan bagian yang sebelah kiri lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya baca ya, Pak. Yohanes Silakan. 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Terima kasih, Bu Anda. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Kalau Yohanes 3 ayat 16, ini adalah tulisan daripada Rasul Yohanes. Karena begitu besar dia menyatakan bahwasanya adalah hal yang benar demikian. Tetapi Yesus juga berkata di dalam kesempatan Yohanes, Injil Yohanes ini, Yesus berkata sendiri, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini begitu luar biasa. Sama-sama di Injil Yohanes. Tapi di bagian ini menekankan pada, meyakinkan kita semua. Akulah jalan. Perhatikan, jalan. Kalau boleh dikatakan ditambahi satu-satunya. Jalan satu-satunya dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, inilah penyelesaian Tuhan. Hanya melalui Yesus Kristus. Dia manusia yang tidak berdosa dan Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Dan dia adalah menyatakan Yesus adalah jalan. Ini pun juga membuktikan bahwasannya di mana kalau
Tuhan mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Anda bisa baca ayat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya dia adalah Tuhan. Tuhan mendeklarasi dirinya. Siapa? Dia jalan, kebenaran dan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Tuhan menciptakan manusia. Sekali lagi, untuk menjaminkan memuliakan namanya. Tapi ada masalah dosa. Penyelesaian Tuhan seperti itu. Penebusan Kristus. Tetapi bagian yang sungguh penting bagi setiap kita. Bagaimana manusia atau kita menanggapi tentang penyelesaian Tuhan itu supaya kita tidak selama-lamanya dalam penghukuman kekal, yaitu menerima Kristus. Manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ilustrasinya bagus ya. Manusia berdosa di sebelah kiri, Tuhan itu kudus. Ada jurang pemisah, ada salib Kristus di tengahnya, jembatan. Tapi kalau manusia tidak mau menyeberang jembatan itu, yang nggak sampai kepada Tuhan. Maka Tuhan sebut, akulah jalan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, maksudnya menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang menerima diberinya kuasa, dan itu mereka yang percaya dalam namanya. Tanggapan manusia ini begitu penting. Simpel aja bukan? Terima Yesus. Tetapi manusia seringkali ragu-ragu, waduh, gimana ini, benar apa enggak? Tetapi berbahagialah kita yang mengerti akan firman Tuhan. Bahwasannya ketika kita menerimanya Tuhan, menerimanya dan kita percaya, kita akan disebut anak-anak Allah. Artinya adalah kita bersama di dalam kekekalan, tidak mengalami penghukuman Tuhan. Penting untuk kita menanggapi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, inilah yang disebut dengan iman. Mau berjalan di dalam jembatan itu. Kita kan belum tahu apa namanya, kita belum mengalami kematian dan kita nggak tahu akan, oh ini akan mengalami kematian kekal, penghukuman kekal, atau kita bersama hidup kekal. Sekali lagi itu tentang iman, iman. Tapi berbahagia kita yang mengerti bagian ini karena teologi kita adalah dari atas menuju ke bawah, dari Tuhan kepada manusia. Dan iman kepada Kristus itu sekali lagi meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak. Setidaknya 3 bagian ini menolong kita semua. Pertama, pikiran sadar atas dosa. Dan kita perlu penebusan Kristus. Perasaan kita, duka atau jijik, benci terhadap dosa. Sehingga kita menjadi orang yang mengucap syukur. Kehendak, pikiran, perasaan, kehendak, apa yang dilakukan? Tobat dari dosa pada penyerahan diri. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan inilah iman kita. Sadar akan dosa, jijik terhadap dosa, tobat dari dosa. Sadar bahwa ada penebusan Kristus, mengucap syukur, dan ada penyerahan diri. Hal ini penting sekali lagi untuk kita pahami. Iman yang menyelamatkan bukan sekadar berarti menyetujui fakta-fakta mengenai kehidupan Yesus Kristus. Itu slide berikutnya ya. Tetapi kita harus berbalik dari dosa dan bergantung kepadanya untuk keselamatan kita. Saudara boleh menyetujui kenyataan bahwa sebuah jembatan cukup kuat untuk melintasi sungai, tetapi saudara bisa jadi belum melangkah di atasnya dan menyerahkan hidup saudara kepadanya. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Berarti menyerahkan masa depan kekal hidup saudara kepadanya secara sempurna pada waktu saudara melakukan hal itu. Saudara memperoleh pengampunan Tuhan, dibebaskan dari hukuman dosa, dan memiliki hidup kekal. Nah, inilah yang penting kita pahami. Iman yang menyelamatkan,
iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Jadi jalan keselamatan disediakan Tuhan karena kita berdosa. Seharusnya hidup kita mencerminkan dan memuliakan namanya. Perlu tanggapan kita. Dan tanggapan ini ada di dalam iman kita. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Perhatikan kata satu-satunya. Kalau kita masih kita percaya kepada Yesus, tetapi kita juga masih beriman, jangan-jangan ada jalan keluar yang lain selain pada Yesus Kristus. Wow, kita bisa celaka ini. Enggak, Tuhan itu maunya ya cuma Tuhan aja. Enggak ada yang lain. Ketika kita menaruh iman kita selain atau bukan satu-satunya kepada Yesus Kristus, percuma kita menempuh jembatan itu. Artinya kita belum menempuh jalan itu. Karena Tuhan maunya adalah satu-satunya, bukan yang lain. Nah, itulah jalan keselamatan, sekalian. Kita masuk di bagian yang kedua, jaminan keselamatan. Ya, kenapa hari ini kok dua bab ya, nanti Bu Lydia yang menjelaskan gitu ya. Tapi sengaja ini dua bab supaya kita, karena setahun kan hanya ada 12 kali gitu ya. Jaminan keselamatan. Nah, ini penting untuk kita pahami. Ketika kita menempuh perjalanan iman kita, menyeberangi jembatan yang daripada salib itu, perlu kita pahami bahwa itu adalah proses. Kita percaya itu harusnya final. Tetapi iman kita itu berproses. Tidak langsung celing seperti itu, sulapan tidak. Nah, sadar bahwa kita kan belum pada di titik akhir hidup kita. Itulah proses. Dan proses beriman kita. Sikap Tuhan terhadap umatnya, faktanya ada 3 bagian. Jadi Yohanes 10, 27-30 dan berikutnya. Kita akan coba pahami satu-satu ya. Yohanes 10, 27-30. Saya minta untuk seorang membaca slide ini. Saya baca, Pak. Silakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, terima kasih, Bro. Nah, ini juga menjadi struktur kita, iman kita, supaya kita paham. Bahwasannya inilah sikap Tuhan terhadap umatnya atau kita. Fakta dalam Injil Yohanes 10:27 secara ringkas seperti ini. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perhatikan. Ya. Bisa dimatikan itu ya. Oke ya. Nah, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar pada siapapun. Nah, inilah sikap Tuhan terhadap umatnya atau kita. Karena Tuhan memberikan hidup kekal kepada kita semua. Jadi 3 bagian ini bisa kita pahami simpel aja. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tidak ada bisa yang merebut ya gitu, dan tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Ini penting untuk kita pahami. Slide berikutnya ya Pak Niko ya. Ya, ya slide-nya bisa maju. Nah, 3 bagian ini kita pahami bahwasannya inilah fakta, kenyataannya. Sikap Tuhan terhadap kita. Hidup kekal. Pasti tidak binasa. Tidak ada yang merebut dari tangan Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari siapapun dan seorang pun. Wah, ini luar biasa. Ini juga ayat ini harus kita pahami betul ketika di dalam keraguan kita. Jangan keliru bahwasannya
tidak sedikit orang-orang yang pergi ke gereja dan mempertanyakan apakah aku selamat atau tidak ya. Nah, aku udah percaya sama Tuhan, aku selamat atau tidak ya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, inilah jaminan. Karena Tuhan memberikan hidup kekal dan kita pasti nggak binasa. Ini ayat yang penting, harusnya jadi simpanan di dalam ingatan kita. Kemudian fakta yang kedua, dari Yohanes 5 ayat 24 dan Yohanes 1 ayat 12. Silakan seorang lagi membaca dua ayat ini sekaligus ya. Kalau sudah habis ya diulang lagi nggak apa-apa. Boleh double gitu ya. Saya baca ya, Pak. Silakan. Yoha- Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, terima kasih Bu Liana. Nah, dua ayat ini dihubungkan dengan sebab dan akibat. Penyebabnya apa? Karena mendengar perkataan Tuhan, silakan slide berikutnya Pak Niko. Mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Akibatnya apa? Mempunyai hidup kekal dan tidak perlu dihukum. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sedangkan Yohanes 1 ayat 12, penyebabnya apa? Menerima dan percaya dalam namanya, akibatnya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan ayat-ayat yang begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia untuk memahami inilah jaminan penting sikap Tuhan terhadap umatnya atau kita semua. Betul-betul jaminan yang luar biasa. Sekarang fakta yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Saya akan membaca bagian ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Di bagian yang coklat itu, saya ulang sekali lagi, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Wow, ini jaminan yang nggak main-main sekalian. Percaya kita itu harusnya tahu memiliki hidup yang kekal. Wow, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Jadi tidak ada alasan lagi kalau kita nggak tahu. Kita itu betul-betul memiliki hidup yang kekal. Kalau kita berjalan melewati jembatan, yaitu penyelesaian pada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita memiliki hidup kekal. Dan ini penting untuk kita yakini di dalam iman percaya kita. Nah, sekali lagi saya katakan, inilah perjalanan. Iman itu kan berjalan berproses sampai terus kita. Di dalam kita berjalan. Sampai enggak kita nanti kepada Tuhan. Nah, kita perlu nih hati-hati. Bagus dari Cambium, memberikan ada penggoyah keyakinan keselamatan. Karena ini kita kan berproses. Jadi ada hal-hal yang ingin menggoyahkan kita. Lanjut lagi satu slide, Pak Niko. Nah, siapa yang menggoyahkan keyakinan kita yang buat kita ragu-ragu? Saya terus melangkah maju atau kita mundur ya? Kalau percaya harusnya terus maju gitu ya. Tapi ternyata di dalam perjalanan itu kita perlu hati-hati diingatkan. Tidak hanya tiga hal. Faktor pekerjaan iblis, faktor perbuatan dosa, dan faktor belum anak. Ini menarik ya. Faktor pekerjaan iblis. 1 Petrus 5, 8-9. Silakan seorang membaca ya. Boleh ngulang deh. Kalau belum ya silakan yang lain bisa membaca. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah,
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iya, terima kasih Pak Tio. Nah, saya seringkali mengingatkan kita semua di dalam khotbah saya lakukan. Sadar bahwasannya iblis itu seperti singa yang digambarkan seperti itu. Berjalan keliling dan dia mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika kita lemah, kita takut, dan kita ragu-ragu, kita ditelan oleh iblis. Sebenarnya hal terbesar yang membuat kita goyah adalah keraguan. Ketika kita meragukan akan keselamatan itu, kita akan meragukan akan betul tidak Yesus Kristus. Di saat itulah kita sedang ditelan oleh si iblis yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Iman adalah keyakinan yang kokoh berdasarkan firman Tuhan. Perhatikan, iman adalah keyakinan yang kokoh berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman yang kita baca bersama, maka saya mendorong, ayo renungkan firman Tuhan. Itulah yang membuat kita mengerti, sekaligus kita hidup di atas keyakinan yang didasarkan pada firman Tuhan itu. Kalau kita membaca firman Tuhan, hanya seperti buku yang lain, novel atau apapun, waduh, sangat berbahaya. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri dikatakan. Ia adalah firman. Dan inilah saya harus menjadi keyakinan kokoh kita yang didasarkan pada firman Tuhan. Nah, ini ada ilustrasi fakta, kepastian, keselamatan kita dijamin oleh Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya, bukan oleh perasaan dan keyakinan kita sendiri. Dan ini masih model kereta zaman kuno ya. Sekarang kalau kereta listrik nggak pakai seperti itu, zaman kuno masih. Jadi faktanya digambarkan dengan lokomotif. Inilah Tuhan yang menjamin kita. Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita dibawa faktanya kemanapun Tuhan pergilah. Tuhan perginya kemana? Kita tidak mendapatkan penghukuman kekal. Tetapi dalam kereta itu kan ada yang namanya bagian iman itu adalah bagian daripada bahan bakar. Nah, kita terus menyalakan terus. Kita percaya tidak boleh mati iman kita. Nah, bagian yang lain yang terakhir adalah bagian penumpang, ada perasaan di sana. Jadi, Bapak sekalian yang dikasih Tuhan, bahwasanya kita dijamin oleh Tuhan seperti lokomotif. Jadi, apa namanya, kereta yang lain itu hanya mengikuti aja. Bagian-bagian gerbong yang lain yang ngikutin daripada ke apa namanya lokonya aja. Tetapi kita perlu beriman dengan terus menyalakan dan kalau iman itu kan kalau nggak ada imannya kan tidak jalan kita seperti itulah kita harus bukan perasaan dan keyakinan kita sendiri. Yang lain kayak penggoyah keyakinan keselamatan kita adalah faktor perbuatan dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Silahkan seorang membacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya, terima kasih Bu Ilik. Bapak Ibu sekalian perhatikan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini juga penting bagi setiap kita untuk setidaknya menghafal ayat ini, mengerti ayat ini. Nah, ini digambarkan dengan gambar yang di slide berikutnya ini ya. Kita atau anak Tuhan ada di dalam posisi bawah. Dan Tuhan, Bapa kita, ada dalam posisi atas. Nah, ini adalah seperti salam Romawi dari atas ke bawah gitu aja. Caranya seperti itu ya. Posisi atas ke bawah dari tangan disebut dengan posisi. Posisinya apa? Kita tuh anak Tuhan. Dan sebagai
kita anak Tuhan kepada Tuhan kita apa? Relasi. Kita itu anak Tuhan dan Tuhan itu Bapa kita. Ini menarik dan penting untuk kita pahami. Bahwasanya Tuhan memberikan posisi kita. Ini salam Romawi itu unik ya. Sementara kita punya relasi dengan Tuhan Bapa kita. Ini sungguh indah untuk kita pahami. Bahwasanya benar kita mendapatkan status atau posisi sebagai anak Tuhan dari Tuhan kita sendiri. Dan inilah jaminan. Sungguh indah. 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi eh, juga sering saya bacakan waktu berjamaah kudus. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kenapa nih ayat ini penting di dalam penggoyah keyakinan kita? Kita kalau tadi dikatakan bahwasanya faktor perbuatan dosa itu kan penting untuk kita pahami, bahwasanya kita ada posisi dan relasi. Tetapi bagian yang tidak kalah pentingnya juga, ketika kita ada perbuatan dosa, kita berani mengaku dosa pada Tuhan. Tanpa kita mengaku dosa kepada Tuhan, ya apa yang diampuni? Tidak ada. Tuhan itu mengampuni kalau kita mengaku dosa. Maka firman Tuhan ini sangat benar. Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Kalau kita merasa diri benar, merasa diri kita bersih, suci, ya apa yang diampuni ya nggak ada. Artinya nggak ada pengampunan itu. Dan itu bisa menggoyahkan iman kita, keyakinan kita, perbuatan dosa. Dan ini bagian yang ketiga, faktor belum anak. Nah, ini penting ya. Yang ketiga ya. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Silakan seorang lagi membaca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, terima kasih Bu Priscilla. Nah, Bapak sekalian perhatikan di bagian yang coklat yang ditulis coklat ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, kalau kita merasa belum menjadi anak Tuhan, ini bisa menjadi penggoyah keyakinan kita. Jadi kita harus yakin kita itu bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan itu hal yang luar biasa. Karena Tuhan yang memberikan. Kita itu sudah anak. Perhatikan lagi dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow. Kita itu betul-betul anak Allah. Jadi kita perhatikan faktor belum anak ini. Ini seringkali mengatakan, apakah saya sudah jadi anak Tuhan? Nah, dua ayat ini setidaknya memberikan kepastian kepada kita. Ada jaminan keselamatan. Dan yang bikin kita ragu atau menggoyahkan kita karena kita merasa kita belum menjadi anak Allah. Tapi sekarang dalam Roma 8 dan juga Yohanes pasal 1, kita itu adalah benar-benar anak Allah. Nah, kalau kita paham di bagian ini, sekaligus sadar bahwasannya ada faktor penggoyah, kita perlu hati-hati di dalam iman percaya kita. Kita sudah dijamin keselamatan kita oleh Tuhan ketika kita berani menyeberangi jembatan itu daripada Yesus Kristus. Hati-hati faktor penggoyah, kita perhatikan. Tapi sekali lagi, kita adalah anak-anak Allah. Yakinkan diri kita. Kita adalah anak-anak Allah. Ya, materinya sudah selesai sampai di sini. Saya kembalikan kepada Ibu Lidiatin. Kiranya pada malam ini kita akhiri ya. Nggak ada yang sharing lagi. Mari kita tutup. Pak Anton akan menutup dalam doa penutup PWC kali ini ya. Terima kasih. Mari Pak Anton. Terima kasih untuk pelayanan Pak Edi pada malam hari ini beserta dengan Bu Lidiatin yang telah mengingatkan kita tentang jalan keselamatan maupun juga jaminan keselamatan yang hanya di dalam Tuhan Yesus ya.
Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah diingatkan tentang janji Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, yang telah memberikan jaminan keselamatan pada kami semua. Biarlah kami tetap berpegang, karena itulah janji Tuhan untuk selama-lamanya, untuk kekal dalam kehidupan kami semua. Banyak hal yang ditawarkan dari dunia ini, tetapi biarlah kami tetap senantiasa Tuhan yakinkan dalam hati dan pikiran kami. Banyak hal yang menggoda kami maupun yang menawari hal-hal yang membuat kami melupakan Tuhan, yang membuat kami maupun mengajak kami untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah kami senantiasa Tuhan pegang, karena di dalam kasih-Mu kami telah diselamatkan, dan kami juga layak untuk menerima keselamatan kekal itu di dalam kasih-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami semua, berkati jemaat GKMI Pengharapan, dan biarlah Tuhan berkati untuk gembala jemaat, majelis, demikian juga untuk setiap jemaat Tuhan yang senantiasa berpegang teguh kepada kemuliaan Tuhan. Biarlah kami semua semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap hari, dalam setiap hal yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, maupun yang kami lakukan, mencerminkan kasih Tuhan. Dan bila kami boleh menyampaikan kabar baik kepada sesama kami, di dalam tempat pekerjaan kami, di rumah kami, di tetangga kami, dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan, istirahat kami malam hari ini Tuhan persiapkan untuk besok pagi di dalam kami menikmati ibadah kami, dalam menikmati perjamuan kudus, dan segala hal yang kami diskusikan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati dan menolong kami di dalam merencanakan untuk kegiatan gerejamu di GKMI Pengharapan. Tuhan kuduskan, dan kami percaya di dalam Tuhan Yesus, di dalam penyertaan Roh Kudus. Amin.